Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Kita mau menikmati setiap berkat Tuhan di hari ini. Kita mau menaikkan setiap hati kita kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memberikan segala pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta hidup kita. Tuhanlah yang memelihara setiap jiwa kita. Karena Tuhanlah yang layak terima segala pujian. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Jamalah kami Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidup, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal,
pujian bagimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa milik hidup kami Yesus. Terima kasih. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. kuduslah namamu. Kaulah yang awal yang akhir Yesus. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal yang Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. segala pujian kami Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Saudara Ibu Dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Allah kami dari segala-galanya. Engkau yang sudah mengizinkan kami untuk selalu datang kepadamu ya Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu karena kami boleh dekat dengan Engkau. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan Allah kami yang luar biasa. Allah yang mengizinkan kami percaya kepadamu. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Kalau kami boleh berbakti bersama-sama, kami boleh berkumpul bersama-sama. Karena itu inilah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Persekutuan yang indah pagi hari ini ya Tuhan
Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami, yaitu kami akan mendengar firman Allah. Kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh dikuatkan karena Tuhan yang empunya hidup kami. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik bagi kami. Engkau memberikan anugerah bagi kami untuk selalu datang menerima berkat yang berkelimpahan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Urapan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Urapi kami Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Hati kami terbuka untuk menaikkan pujian bagi Engkau. Karena ini waktu yang sangat berbahagia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini tetap mengurapi mereka. Tuhan tetap memakai semua kami yang ada pada pagi hari ini. Sebab itu ya Bapa, ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati kami khusus bagi Engkau, mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ibadah pagi hari ini Tuhan selalu turunkan berkat bagi kami, supaya benar-benar kami boleh bersuka cita, kami boleh berkumpul, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini. Tuhan kuduskan sekali lagi, sucikan kami Tuhan, layakkan kami untuk tetap menghampiri hadirat Allah. Kami mulaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau meninggikan nama Dia, karena Dia Allah yang sungguh luar biasa. Kita umat pilihan Tuhan, kita layak menerima segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya untuk bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah
sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau menikmati setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Tuhan pelita dalam kehidupan kita. Tuhanlah terang bagi jalan kita. Tuhanlah penolong dalam setiap kehidupan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan pelita hidupku, Terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang ajaib, Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Tuhan pelita hidupku, Terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi,
sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Ku tinggikan Allahku di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Agungkan Kau Yesusku sepanjang hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah namamu Tuhan, angkatlah di atas mesbah syukurku, tinggal dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Tinggikan Kau Allahku Saya bersiap untuk hambanya yang akan menyampaikan kebenaran. tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Bahkan pagi ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari urapi kami ya Tuhan. Semua yang ada di sini ya Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai setiap ruangan di dalam ini ya Tuhan. Kuasai juga Roh Kudus dalam hati kami. Dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan hanya biar nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi. Ya, senang saya bisa kembali berdiri di sini dan terima kasih buat Om dan Tante untuk pelayanan pagi ini yang mempercayakan kepada saya, dan sebagaimana saya ada inilah saya. Ini adalah keluarga saya, dan perkenalkan kalau yang belum kenal, nama saya Budi. Ya, ini keluarga saya, dan sebelah saya adalah istri saya. Yang belum kenal juga namanya Liliana lengkapnya. Dan sebelah lagi itu anak saya yang paling kecil namanya Queen. Dan sebelah lagi itu anak saya yang kedua namanya Vinsa, lengkapnya malah Vinsa. Dan itu anak pertama saya sebelah paling kiri ya, namanya Marcel. Ya, itu perkenalan dari saya. Pagi ini saya rindu bawain tentang jangan khawatir. Ya, hari-hari ini kita masih dalam kondisi yang sulit ya, masa-masa yang sulit. Beberapa dari kita begitu khawatir. Dan pagi ini ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tidak khawatir lagi. Ya, ketika kita dekat dengan Bapa, penyedia sumber kehidupan dalam kehidupan kita pasti tidak akan khawatir karena Dia yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Ya,
Pagi ini kita mau belajar lagi. Ini ada di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Begini firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini ya sebuah kekuatan dalam hidup kita. Kenapa hendaknya kita tidak khawatir? Ya. Berikutnya. Mengapa kita tidak khawatir? Ya, satu, nyatakan keinginanmu kepada Allah. Jadi apa sih kebutuhanmu dalam hidup ini? Nyatakan itu kepada Allah. Karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber penyedia semuanya. Dan lewat Yesus yang mati di kayu salib, Dia sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Apa yang Dia selesaikan? Banyak loh, saudaraku, yang Dia selesaikan buat kita. Banyak sekali. Dosa kita sudah diselesaikan. Dosa yang dulu, sekarang, baik maupun akan datang, itu sudah diselesaikan dengan Tuhan Yesus buat kita. Dan kita tidak di bawah kutuk dosa lagi, saudaraku. Karena Yesus sudah tebus kita dengan harga yang begitu mahal. Darah yang tercurah di kayu salib. Dan itu menjadikan kita bebas, saudaraku, dari kutuk dosa. Kalau kita kebenaran itu ada dalam hidup kita, kita tidak khawatir lagi. Karena dosa itu yang membelenggu berkat Tuhan turun atas kita, saudaraku. Dosa itulah yang membelenggu hidup kita. Dan Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Dan itu sudah, saudaraku, dibayar lunas. Itu identitas kita. Identitas yang jangan pernah lupakan bahwa engkau adalah anak Allah. Dan engkau berhak menerima janji Allah itu dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, kok nggak amin? Ya, coba tengok kanan kiri. Katakan, pagi ini engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Pagi ini engkau diberkati Tuhan. Karena Kristus sudah menebusmu dengan darah yang mahal itu. Katakan amin. Ya, khawatir dalam bahasa Yunani itu adalah nerimao. Artinya apa nerimao tadi? Artinya ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Artinya ketika orang khawatir, begini saudara. Khawatir tadi itu seperti ini loh. Pikiran orang itu berada dalam dua masa. Masa sekarang dan masa depan. Jadi itu khawatir. Jadi kenapa kok kadang-kadang kita tuh khawatir di depan? Karena kita memikirkan depan itu sesuai dengan pikiran kita. Padahal saudaraku, kita di depan besok itu kita kejadian apa, kita nggak tahu. Pikiran tersebut berada dalam realita dan kemungkinan akan datang. Jadi di depan itu sudah diprediksi, saudaraku. Sudah digambarkan sedemikian rupa. Seakan-akan itu terjadi. Seakan-akan prediksi terjadi. Nanti saya mau juga sharing, saudaraku, tentang kemungkinan depan itu seakan-akan terjadi, tapi enggak, saudara. Ya, next. Ya, masalahnya adalah ini. Kita hidup dalam masa kini dan kita hanya terbatas dalam masa kini. Jadi hidup kita itu hari ini, masa kini, sekarang ini. Jadi nikmati sekarang ini. Itu firman Tuhan katakan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudaraku. Yang ke depan besok serahkan pada Tuhan. Dan hari ini kau menerima berkat yang luar biasa dari Kristus. Karena Dia sudah selesaikan semua. Dia katakan it's finished. Sudah selesai. Apapun itu, saudaraku. Tuhan bilang apapun, nggak pilih-pilih, saudaraku. Apakah itu penyakitmu? Apakah itu hubunganmu dengan keluarga?
apakah itu keuanganmu, apakah itu pekerjaanmu, semua dia sudah selesaikan di kayu salib. Bahkan sebelum Bapak Ibu ada di dunia ini, dia sudah selesaikan. Dan dia selalu punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, begini. Nah, dalam survei itu ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. 82% tinggi ya, lebih dari 80%. Lebih dari 80% itu tinggi sekali. Itu tidak terjadi. Jadi kekhawatiran, ketakutan apapun itu kemungkinannya sangat kecil terjadi. Surveinya lebih dari 80%. Hanya 18% saja. 20% lah, kan kecil. Jadi 80% saya garansi tidak terjadi. Ini datanya. Jadi jangan kita memutlakkan pikiran kita tentang apa yang terjadi di depan. Karena ketika kita mutlakkan pikiran kita, maka kita akan memperhalakan pikiran kita. Maka secara tidak langsung pikiran kita menjadi Allah bagi kita. Ya, ini susah loh. Kita seakan-akan jadi Allah. Kita ada jadi manusia sudah beruntung ya. Untung-untung jadi. Untung-untung kita bisa hidup. Ya, apalagi kita mau seperti Allah yang memperhalakan pikiran kita, yang berpikir seakan-akan ke depan itu akan terjadi, saudaraku. Yang tahu akan masa depan kita adalah Allah. Ya, amin saudaraku. Yang jadi ke depan itu Allah yang tahu. Jadi sesuatu hal di depan, saya mau katakan serahkan semua pada Yesus. Dia adalah pemandu handal bagi kita. Dia adalah nakoda yang paling hebat dalam hidup dia. Dan dia tidak pernah gagal. Dan firman-Nya selalu ya dan amin. Di dalam satu firman tidak ada satupun rancangan Tuhan atas hidup kita yang buruk, saudaraku. Tidak ada. Hanya ada satu rancangan yang benar biasa bagi kita. Damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada satu yang jelek, tidak ada satu yang buruk, tidak ada sesuatu yang begitu menakutkan bagi kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita mau datang kepada Bapa, mau datang, Kristus membuat kita layak di hadapan Bapa. Jadi kita ini tubuh Kristus, amin. Kristus itu, Yesus itu seperti kepala kita. Bapa melihat kita bukan kita lagi, saudaraku. Bapa melihat kita karena Kristus di kepala kita. Dan Bapa sangat suka sekali dengan pengorbanan Kristus yang begitu sempurna, begitu perfect. Dan ketika Bapa melihat Kristus, kita di dalamnya Kristus. Dan kita layak. Kita di dalamnya Kristus, saudaraku. Katakan amin. Dan itu sebuah ya kebenaran firman Tuhan. Bapa sangat suka sekali dengan kita. Karena Kristus Yesus mati di kayu salib. Dan dia menyelesaikannya luar biasa, saudaraku. Pagi ini saya mau katakan, janganlah kau khawatir. Jangan khawatir dengan apapun juga itu. Karena kekhawatirannya membesar. Kita boleh khawatir sih. Tapi kalau kekhawatiran membesar itu menjadikan sebuah ketakutan. Di dalam Kristus tidak ada ketakutan, saudaraku. Di dalam Kristus ada kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Di dalam Kristus itu kita kuat, saudaraku. Di dalam Kristus kita boleh menyelesaikan segala perkara yang besar. Kita boleh naik terbang tinggi atas masalah kita. Karena apa? Karena Kristus membuat, karena Yesus memberi kekuatan pada kita, saudaraku. Ya. Ini ada di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini menguatkan tentang kekhawatiran, saudaraku. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Sekali lagi, saudara, janganlah khawatir. Kan akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintai. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api. Tidakkah ia melebihi lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah khawatir. Perhatikan saudaraku, kata-kata janganlah khawatir selalu diulang. Selalu diulang. Berarti ada konotasi hal yang paling penting. Dan Yesus tahu bahwa hidupmu melewati itu. Ketika engkau ada di zona khawatir, saudara, ingatlah firman pagi ini. Ketika engkau masuk zona itu, ingatlah bahwa engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ingatlah itu, bahwa engkau tidak lagi di bawah kutuk dosa. Engkau sudah dimenangkan dan ditebus dengan darah yang mahal. Ya, selalu confess, katakan itu. Ketika engkau khawatir, katakan itu. Bahwa aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Tidak ada satu hal pun yang jelek, yang tidak bagus. Karena Kristus sudah memberiku jalan keluar. Ya, sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini saudaraku. Ketika engkau khawatir, sebetulnya engkau tidak mengenal Allah. Ketika engkau takut, yang khawatir berlebihan itu, engkau tidak mengenal Bapamu di surga. Bahwa Bapa di surga menyediakan semua kebutuhanmu, saudaraku. Semuanya, apapun itu. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Katakan amin saudaraku. Ya. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Kenapa sih kok harus cari dulu? Kenapa kok enggak bekerja baru nanti doa? Enggak. Tuhan itu pingin engkau harus benar dulu dengan rohanimu. Engkau harus benar dulu. Ini loh, hatimu loh dengan Tuhan. Hatimu harus benar dulu dengan Dia. Baru Dia memberkatimu. Baru Dia. Dah, yang jadi pertanyaan nih, ketika engkau enggak siap dengan hati yang siap diberkati dengan Tuhan, Tuhan tuh takut. Sayang dengan kita semua. Ketika Dia berkati kita, jatuh nanti kita. Banyak loh hari-hari ini. Ketika diberkati bukannya tambah takut dengan Tuhan atau tambah cari Tuhan, enggak, jatuh. Banyak sekali saudaraku. Entah itu jatuh di dalam wanita, judi, narkoba, ya. Laki-laki itu kalau semakin kaya, semakin nakal saudaraku. Tambah kaya, bukannya tambah cari Tuhan, tapi tambah nakal saudaraku. Coba tengok pria itu. Ada sebelahmu enggak itu? Yang tambah kaya tambah nakal. Ya, sebaliknya. Kalau wanita, kalau cepat pengen kaya, harus tambahnya, nakalnya bertambah. Agar dia cepat kaya. Ya. Doa. Doa adalah sarana untuk menyingkirkan kekhawatiran. Saya mau katakan saudara pagi ini, kalau engkau enggak berdoa, saya garansi engkau tidak akan mendapatkan apa-apa saudaraku. Saya mau katakan pagi ini kebenaran firman. Jadi kita harus berdoa.
agar engkau dapat mendapatkan segala sesuatu lewat doa. Doa itu seperti apa sih? Hubungan intim engkau dengan Tuhan. Tuhan itu bukan seperti remote yang ketika engkau butuh klik, begitu bukan. Doa itu adalah sebuah hubungan. Hubungan engkau dengan Bapa. Lewat mana? Jalinlah hubungan itu setiap hari. Lewat baca firman Tuhan dan berdoa engkau menjalin hubungan dengan Bapa di surga. Saya mau katakan Dia penyedia semuanya saudaraku. Engkau harus berdoa. Saya katakan lagi, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa kalau engkau gak berdoa. Ya, selesai dari ibadah pagi ini, saya harapkan sudah mulai berdoa lagi ya. Yuk bangun hubungan itu. Bapa itu selalu siap, selalu. Dia katakan, ayo nak, aku tunggu engkau. Ketika tangan kita gak terangkat, Tuhan pun gak akan turun. Karena apa? Karena kalau kita gak terangkat, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita sudah terangkat dengan tangan kedua, saya mau katakan Tuhan akan turun tangan. Ketika Dia akan turun tangan, keadaanmu yang lama tidak seperti sekarang saudaraku. Memang betul Dia membuat kita mungkin di restart ya. Tapi restartnya Tuhan itu gak sama dengan restart yang lalu. Ketika kita doa, maka kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita berdoa, menyadari kedapatan kita dan Allah yang tidak terbatas. Allah adalah awal dan akhir, saudaraku. Dia penyedia semuanya. Keterbatasan kita sangat terbatas dan Allah selalu tidak terbatas. Dan Dia selalu ada jalan buat kita saudaraku. Apapun itu masalahmu, apapun itu persoalanmu. Maka doa mengajarkan kita berserah kepada Allah. Dan di dalamnya kita diajar melalui doa. Ketika kita bangun hubungan intim dengan doa tadi, Allah memberikan ya hikmatnya pada kita. Ya, ini memprioritaskan yang prioritas. Matius 6 ayat 33. Jadi dari ayat tadi itu saya mau ambil yang prioritas. Saya mau ambil dulu ya ini. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudaraku. Cari Dia dulu. Selalu cari Dia dulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Mengatur strategi dalam hidup. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketika kita berdoa, kita beriman kepada Tuhan. Dan iman menyingkirkan kekhawatiran. Iman itu timbul dari mana saudaraku? Iman itu timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Iman itu timbul saudaraku. Lewat apa? Jadi kalau baca firman, kamu harus bersuara. Harus berkata-kata. Jangan dalam hati. Karena firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kalau banyak firman, ngomong. Karena Bapa aja menjadikan bumi ini juga berfirman. Bapa menjadikan bumi ini tidak batin loh saudaraku. Enggak. Bapa kita di surga menjadikan seluruh isi dunia ini lewat firman, lewat berkata-kata. Jadi kita pun ya dengerin, iman itu timbul dari apa yang kita ucapkan. Ucapan syukur menyingkirkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6. Ya, syukur itu apa sih? Syukur itu berterima kasih atas semua apa yang kita peroleh. Ucapan syukur seringkali dilakukan karena evaluasi hidup akan pernyataan Tuhan dalam masa yang telah dilalui. Ingat, semua kebaikan Tuhan dalam masa lalu, maka kita tidak akan khawatir sebab kebaikan dan pernyataannya sangat terbukti. Ya. Next. Ini. Kalau kita nggak bersyukur, saya mau katakan saudaraku pagi ini, engkau sedang bersungut-sungut. Dan persungutan itu adalah dosa.
Persungutan itu ini loh saudaraku. Apa sih persungutan? Ketika engkau gak bersyukur, engkau pasti bersungut-sungut. Ketika engkau gak bersungut-sungut, engkau pasti bersyukur. Itu maksudnya. Jadi persungutan itu apa sih? Sikap hati seseorang yang menempatkan diri di luar. Ini kedaulatan Tuhan, di luar kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Itu namanya dosa kudeta. Jadi kita gak secara langsung mengkudeta Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu persungutan. Untung-untung kita jadi manusia. Untung-untung loh. Tapi kita masih mau mengatai Tuhan. Itu dosa kudeta. Dan dosa kudeta itu ya bangsa Mesir mengalaminya dan mati di padang gurun, saudara. Bersyukur, ini sebaliknya ketika kita selalu bersyukur ya. Ini sikap hati seseorang yang menempatkan diri di bawah kedaulatan atau kemahakuasaan. Jadi kita menempatkan di bawahnya kasih karunia tadi itu. Tuhan bersemayam, Tuhan bertakhta. Jadikan Tuhan itu menguasai seluruhnya, berdaulat seluruhnya. Bukan ketika kita lagi butuh kita calling Tuhan, bukan seperti itu saudaraku. Kita menempatkan diri kita di bawah kedaulatan dan Yesus yang ada dalam hidup kita ya, yang melayakkan kita di hadapan Bapa. Oke, berikutnya. Nah, ini damai sejahtera Allah yang melalui akal. Ketika kita bersyukur, damai sejahtera Allah itu yang melalui segala akal dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, berterima kasih atas semua apa yang kita hadapi, kita peroleh, kita raih, kita jalani, kita mengucap syukur, ya damai sejahtera Allah itu akan turun atas hidup kita. Damai sejahtera itu tidak seperti, firman Tuhan katakan tidak seperti dunia yang berikan. Damai sejahtera Allah itu lain dari apa yang dunia berikan. Amin. Amin saudaraku. Ini damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Dan dalam bahasa Yunani artinya irina. Mengapa gereja pakai shalom bukan irina? Sebab shalom bicara tentang keutuhan batiniah dan jasmaniah. Sedangkan irina hanya jasmaniah atau sejahtera. Dengan adanya shalom, maka kekhawatiran disingkirkan dari hidup orang percaya. Ya, jadi nanti setelah pulang dari ibadah pagi ini, ketika engkau masuk dalam zona kekhawatiran, ingatlah bahwa engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus dan tidak ada hal yang salah dengan hidupmu. Hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya. Haleluya. Haleluya. Pagi ini saya rindu untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini yang selalu membawa saya di dalam ketika saya jatuh. Ketika saya di dalam kondisi yang tidak baik. Lagu ini yang mengiringi terus setiap pagi. Lagu ini yang membawa terus kekuatan bagi hidup saya. Lagu ini yang ketika saya berseru dengan Tuhan, ketika saya hadapi masalah saya, lagu ini memberi kekuatan yang begitu luar biasa. Haleluya. Sambil kita ambil waktu nanti ya, kita mendengar firman Tuhan.
Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku lalui berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan di mana sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Saya undang jemaat-jemaat kita bangkit berdiri. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan di mana tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, seakan tiada jalan, sebab Tuhan yang depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Pagi ini saudaraku, saya nggak tahu apa masalahmu dalam hari-hari ini saudaraku. Pagi ini saya nggak tahu apa pergumulanmu dalam hidup ini. Pagi ini saya mau katakan saudaraku,
ada Yesus. Ada Yesus yang siap menampung, mendengar. Pagi ini Tuhan rindu memberkatimu, saudaraku. Saya nggak tahu apakah penyakit yang bertahun-tahun membelenggu hidupmu, yang membuat engkau tidak sukacita di dalam Tuhan, yang membuat engkau tidak berkemenangan di dalam Tuhan. Saya nggak tahu apakah masalah ekonomi yang kau hadapi hari-hari di masa sukar ini. Saya nggak tahu juga ya apa masalahmu. Tapi yang saya tahu, saudaraku, selalu ada jalan ketika engkau berseru kepada Tuhan. Dia punya 1001 jalan buat hidupmu, saudaraku. Pagi ini saya nggak tahu, tapi saya memastikan, saudaraku, ketika engkau keluar dari sini, Yesus setelah tebus engkau dengan mahal sekali, dengan darah yang tercurah di kayu salib, dan itu darah yang luar biasa buat kita, dan kita siap menerima. Kita ada kebenaran Allah di dalam Kristus. Ambil waktu, saudaraku. Tuhan Yesus dengar. Kalau perlu engkau mengeranglah seperti bangsa Israel. Ketika ceritamu gak didengar, berteriaklah keras pada Yesus. Yesus, tolong aku. Yesus, berikanku jalan keluar. Kalau belum mendengar lagi, teriaklah keras pada Yesus. Dan saya mau katakan, dia selalu mendengar. Dia tidak kekurangan tangan panjang untuk menolongmu. Telinganya tidak kurang mendengarmu. Haleluya. Roh Kudus, Engkau adalah urat nadi bagi kami. Ketika kami anak-anakmu berseru pada Tuhan Yesus, Engkau menyambungkan seluruh doa kami. Engkau meneruskan doa kami. Mari Roh Kudus, apa yang hamba-Mu telah berikan hanya terbatas, tapi Engkau Roh Kudus yang selalu lebih panjang atas hidup kami. Haleluya. Ketika yang bisa nyanyi, yuk ikut nyanyi. Berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, amin, membuka, amin, jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepada. Selalu ada jalan Tuhan bagi kami. Selalu ada jalan saat seakan
mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya, haleluya. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Selalu ada pertolongan di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya ya Tuhan, kalau firman-Mu sudah disampaikan, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan jawaban bagi kami untuk tidak khawatir ya Tuhan, untuk kami tidak cemas lagi, untuk kami tidak takut lagi menghadapi keadaan situasi yang ada. Tapi semakin hari kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau, semakin hari kami semakin ada di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, semakin hari kami semakin intim dengan Engkau ya Tuhan. Melalui doa kami ingin terus berkomunikasi dengan Engkau, membangun sebuah hubungan yang indah di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya pertolongan, Engkaulah satu-satunya harapan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Bapak Budiarto beserta keluarga dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun beliau berada, menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan boleh menjadi saksi Engkau Tuhan, menjadi saluran berkat Engkau Tuhan, karena kami menjadi pribadi yang tidak takut, tidak khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Roh Kudus memetraikan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kiranya kami memberikan dengan rasa syukur kami, dengan rasa sukacita kami, karena kami percaya segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Kami bagaimana pujian ini, semakin hari semakin besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Semakin hari kami semakin memahami kehendak dan keinginan-Mu dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin mengucap syukur. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati segenap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Segenap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan kiranya kita mengangkat tangan kita, membawa pulang berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, tuntunan, sukacita, penghiburan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, membawa berkat-berkat-Mu dengan utuh dalam kehidupan kami semua. Mulai sekarang, esok, sampai kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus tetap mendapati kehidupan kita semua yang tetap taat dan setia. Haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.